Tuhan, kita boleh dipertemukan Tuhan lagi dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini. Siapkan hati saudara, dan biarlah kita terus mau belajar menyenangkan Tuhan dalam setiap pertemuan ibadah yang kita lakukan. Sebelumnya, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa, menyerahkan ibadah kita saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami kepadamu buat kasih dan anugerah-Mu di mana kami boleh dipertemukan lagi dalam pertemuan ibadah kami di minggu ini. Dan biarlah sungguh oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan berkenan menguduskan ibadah kami ini dan memberkati, sehingga biarlah ibadah kami ini sungguh menjadi ibadah yang menyenangkan dan menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah kiranya ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami, membawa kami ada sampai pada pagi hari. Dan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat kasih dan setia-Mu Tuhan yang selalu nyata dan ada di dalam kehidupan kami. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap segala yang ada, hanya Yesus.
berkat Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dengan apa akan kami balas Tuhan, selain hanya dengan memuji-muji nama-Mu dan menyembah Engkau. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah, pencipta langit dan bumi ini. Haleluya. Terpujilah Engkau, Allah kami yang kami percaya, tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami mau lebih katakan lagi dalam waktu Yesus percaya, kami tetap mau percaya. Walaupun kami belum melihat jalan di depan kami, tapi hati kami tetap mau percaya kepada-Mu Yesus. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Katakan tak pernah ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan, kita minta bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pagi ini. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami buat kasih anugerah Tuhan telah menyertai dan memelihara memberkati kami, memungkinkan kami ada lagi di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan di tengah-tengah ibadah ini kami hanya persembahkan kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Saatnya kami akan membaca dan memikirkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, bimbing kami, dan beri kami pengertian-pengertian baru. Sungguh kami diberkati oleh karena Tuhan berkenan atasnya. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Saya ambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 34 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam lindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegang, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku.
dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan teks ini dengan tema krisis melahirkan kualitas. Krisis melahirkan kualitas. Semua kita percaya bahwa perjalanan orang-orang percaya tidak pernah dilepaskan dari yang namanya kesukaran, kesulitan, tantangan, kekelaman, dan berbagai macam problema-problema kehidupan. Dan sama-sama kita juga percaya bahwa setiap masalah, setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan perjalanan orang percaya pasti terjadi karena Tuhan mengizinkannya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi selalu terjadi karena Tuhan menghendaki hal-hal itu dalam perjalanan orang percaya. Kalau memang Tuhan menginginkan itu terjadi dalam kehidupan orang percaya, apa yang Allah inginkan bagi kita, sehingga hal itu diizinkan bagi kita di tengah-tengah perjalanan hidup sebagai orang percaya. Apa yang diungkapkan di dalam firman Tuhan maupun yang dikisahkan oleh para hamba-hamba Tuhan dalam sejarah pelayanan membawa kita untuk mengerti rahasia di balik segala sesuatu yang diizinkan Tuhan bagi kehidupan ini. Martin Luther yang pernah berkata bahwa kesukaran-kesukaran yang dialami dalam hidupnya adalah soko guru baginya dalam menuntun ia untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengenal dia dan mengerti kehendaknya secara pribadi. Ada pembicara ataupun penulis lain, Florence White, itu pernah mengatakan bahwa kesukaran-kesukaran atau krisis yang dialami merupakan sahabat baginya untuk menuntunnya ke kaki salib, menikmati kasih karunia dari Tuhan. Ayub, tokoh Alkitab yang sama kita tahu, juga mengalami krisis yang tidak sederhana. Tapi di balik krisis itu Ayub berkata, dulu aku dengar dari kata orang tentang siapa Allahku, tapi kini aku melihat dengan mataku sendiri. Dari 3 kisah ini, paling tidak membuat kita mengerti rahasia di balik hati Tuhan, mengapa pergumulan dan kesukaran seringkali mewarnai perjalanan hidup orang percaya. Kalau kita memikirkan lebih dalam, ternyata yang Tuhan inginkan adalah satu kehidupan pribadi yang hidup antara Tuhan dengan orang yang percaya, mengenal dia secara pribadi dan mengerti kehendaknya. Dan inilah sebetulnya yang Tuhan mau, sehingga kesukaran, kekelaman hanyalah sarana, tapi tujuan yang diinginkan Allah ialah ada relasi pribadi yang hidup antara Tuhan dengan orang percaya, dan juga pengenalan yang baik antara pribadi itu dengan Tuhan, dan kemudian mengerti kehendaknya. Dan inilah sebetulnya kemuliaan yang dirindukan oleh Tuhan bagi tiap orang percaya, atau kualitas hidup yang Tuhan mau supaya itu dimiliki oleh tiap-tiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang perjalanan Raja Daud dengan segala yang sedang ia alami dalam rencana dan tujuan Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 1 bicara tentang masa suram yang dialami oleh Daud, masa kelam yang dialami oleh Daud. Semua kita tahu bahwa Daud adalah pribadi yang diurapi Tuhan, dan tatkala diurapi Tuhan, Tuhan berkuasa atasnya lewat kehadiran Rohul Kudus. Setelah ia diurapi, ada kejadian-kejadian ajaib terjadi melaluinya, termasuk salah satunya
ia mengalahkan Goliat dengan luar biasa. Tapi sesudah itu, Saul, Raja Israel pertama pada waktu itu, ingin membunuh Daud dengan mengerahkan ribuan tenaga atau tentara untuk kejar Daud. Takut akan dibunuh oleh Raja Saul itulah Daud melarikan diri dan menuju ke Gad untuk bersembunyi dan berlindung di sana. Daud di dalam ketakutan, Daud dalam kegelisahan, Daud dalam tekanan dan kecemasan, kegentaran yang luar biasa. Setelah sampai di Gad, kemudian ia masuk ke istana Gad. Ketika sampai di sana, ternyata orang-orang Gad mengenalnya bahwa ialah pembunuh Goliat itu. Goliat itu adalah prajurit dari Gad. Mendengar bahwa mereka kenal ia pembunuh Goliat, Daud bertambah takut. Akibat makin tertekan dalam ketakutan itulah, lalu Daud membuat diri seperti orang gila. Kemudian ia berpura-pura mengorek-ngorek gerbang pintu, membiarkan ludahnya meleleh seperti pakai jenggotnya, sehingga orang mengenai sebagai orang gila. Maka Raja Gad berkata kepada mereka, "Kurangkah orang gila padaku? Ya, usirlah orang ini pergi." Kemudian Daud diusir, lalu Daud melarikan diri ke padang untuk bersembunyi di Gua Adulam. Ketika sampai di Gua Adulam itulah ada orang-orang yang mengalami sakit hati karena utang piutang. Orang-orang yang dalam berbagai masalah berkumpul bersama dengan Daud di Gua Adulam. Jumlahnya ada 400 orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika di Gua Adulam itu, Daud di dalam ketakutan yang luar biasa, dalam kegentaran yang luar biasa. Nah, apa yang kita mau perhatikan pagi ini bahwa di tengah-tengah ketakutannya Daud itulah Allah terlibat di dalam hidupnya. Allah berinteraksi dengan Daud, dan Daud pun berinteraksi dengan Tuhan. Bagaimana meresponi masa kelam yang sedang diizinkan dialami oleh Daud. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan apa bacaan pada pagi hari ini, keterlibatan atau interaksi Daud dengan Tuhan melahirkan hal-hal yang mendatangkan kasih karunia kepadanya, dan ia menikmati bimbingan Tuhan, sehingga dari satu kesuraman atau dari satu kekalaman menuju kepada kualitas atau menuju kepada menikmati kemuliaan Tuhan. Kita perhatikan apa yang Daud buat dalam interaksinya dengan Tuhan, dan apa yang Tuhan buat bagi Daud dalam berinteraksi dengan Daud. Kita perhatikan pertama tentang sikap atau tindakan Daud. Dalam ayat yang kedua sampai dengan 4 bicara tentang tindakan Daud. Daud memuji dan menyembah Allah. Daud memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang Daud lakukan di tengah-tengah kekelaman. Kita ingat kisah perjanjian baru, Paulus dan Silas ketika di Filipi di penjara, mereka juga pada tengah malam di kekelaman itu menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan hadir menyelamatkan kedua hamba Tuhan itu dari keadaan yang mereka alami pada waktu itu. Daud di tengah kekelaman ini pun juga menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ada 3 aspek dari penyembahan Daud dalam teks firman Tuhan ini. Yang pertama adalah ungkapan penyembahan. Dalam ayat 2 sampai 3, Daud berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Ungkapan mengakui bahwa Tuhan itu baik, mengakui bahwa Tuhan itu ajaib, mengakui bahwa Tuhan itu luar biasa. Walaupun dalam kekelaman, walaupun di dalam kesuraman, ada pengakuan kepada Tuhan. Allah adalah Allah yang baik. Karena Allah itu baik, maka Daud memujinya. Karena Allah itu baik, maka Daud mengagungkannya. Pujian penyembahan yang mengungkapkan tentang pribadi Allah adalah pribadi yang baik, pribadi yang ajaib, pribadi yang luar biasa. Nah, ungkapan pujian penyembahan itu pada ayat 2 dan 3 adalah ungkapan pribadi pada Daud dalam ia memuji dan menyembah Tuhannya. Tetapi pada ayat yang keempat, ia tidak lagi sendirian, tapi ia mengajak 400 orang yang lain
Mari bersama-sama dengan aku untuk memasyurkan Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Satu masa yang besar bersama-sama memuji, menyembah Tuhan di tengah-tengah kekalutan yang dihadapi oleh Daud. Ini ungkapan mengakui bahwa Tuhan itu baik, walaupun keadaannya sedang dalam tekanan. Mengakui Allah itu ajaib, walaupun situasinya cukup mencekam bagi Raja Daud. Yang kedua adalah sikap dalam penyembahan kepada Tuhan. Ketika Daud menyembah Tuhan, ia tidak lagi fokus pada masalah, tapi ia fokus pada Tuhan. Ketika ia menyembah Tuhan, Daud tidak tunduk kepada situasi, tapi Daud tunduk kepada Allah. Penyembahan yang Daud lakukan adalah menaklukkan diri secara total kepada Tuhan untuk mengagungkan, meninggikan Tuhan di dalam hidupnya. Inilah sikap paling mendasar dalam Daud meresponi Tuhan dengan mengangkat pujian kepadanya, dan ia merendahkan diri dan mengagungkan Tuhan karena Tuhanlah yang layak untuk diagungkan. Lalu yang ketiga dari penyembahan Daud adalah esensi penyembahan. Esensi penyembahan itu bukan ditentukan oleh tempat, bukan ditentukan oleh masalah sarana. Hal-hal eksternal bukan itu yang menentukan esensi penyembahan. Tapi penyembahan sejati lahir dari penyerahan roh, jiwa, dan tubuh kepada Tuhan untuk dipersembahkan bagi mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Ketika Daud tunduk kepada dalam sikapnya kepada Tuhan, maka ia secara total menyembahnya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Semuanya ia persembahkan kepada Tuhan dalam ia menyatakan penyembahannya kepada Tuhan. Ini menjadi hal yang menarik, oleh karena di tengah-tengah kekelaman, ketakutan, kegentaran, Daud memilih untuk fokus pada Tuhan, berserah sungguh tunduk kepada Tuhan, dan mengangkat kemuliaan dan pujian bagi pribadi agung yang telah memilihnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pinjam kembali kata-kata Florence White tadi, bahwa menurut Florence, masalah adalah sahabatnya untuk membimbing ia ke kayu salib untuk menikmati kasih karunia Allah. Daud mengalami proses yang sama. Masalah membawa Daud untuk tunduk di kaki Tuhan, menaklukkan diri, lalu menyembah Tuhan. Dan dalam ia menyembah Tuhan itulah kasih karunia Allah Tuhan limpahkan padanya untuk menikmati keberkatan yang dari Tuhan. Dari ayat 5 sampai dengan 9, itu bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi Daud dalam menuntun Daud dari satu kesuraman atau kekalaman menuju kepada kemuliaan yang Daud patut nikmati dari Tuhan. Yang pertama, dimerdekakan. Tuhan memerdekakan Daud. Ketika Daud menyembah Tuhan, itu Daud di dalam ketakutan, kegelisahan, kegentaran, kecemasan, dan intimidasi. Tapi pada waktu ia tunduk kepada Tuhan dan menyembahnya, hadirat Allah nyata. Dan hadirat Tuhan itu yang memerdekakan Daud. Ayat 5 sampai dengan 7, ayat 5 sampai 6 berbicara tentang bagaimana Tuhan memerdekakan Daud. Ayat 5 dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Allah lah yang hadir, membebaskan, melepaskan, memerdekakan Daud dari semua belenggu-belenggu yang mengikat dirinya. Ketakutan, kegentaran, intimidasi, kecemasan, Tuhan lepaskan dari Daud. Tuhan bebaskan dari jiwanya, sehingga jiwa yang tertekan tadi sekarang menjadi bebas. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Ada sukacita yang mengalir ke dalam hidupnya Daud. Ada kekuatan yang mengalir dalam hidupnya Daud. Ada keberanian yang mengalir dalam hidupnya Daud. Setelah Tuhan memerdekakan dari segala ketakutan dan kegentaran itu. Ini karya Allah buat Daud. Sehingga di hal pertama, persoalan ini Tuhan selesaikan.
membebaskan dia dari ketakutan, menggantikan dia dengan keberanian, dan dengan sukacita yang Tuhan izinkan bagi Daud. Satu kelegaan awal yang sangat menyenangkan bagi Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, seakan-akan kalau lepas dari ketakutan, persoalan Daud selesai. Tapi ternyata tidak. Tujuan Tuhan tidak sampai di situ. Tujuan Tuhan membawa Daud mengalami kemuliaan Allah, mengalami kualitas di dalam Tuhan. Karena itu walaupun ketakutan sudah hilang, tapi tidak cukup Allah melakukannya bagi Daud, hanya sampai sebatas itu. Maka hal yang kedua yang kita perhatikan adalah di dalam ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Iman semakin bertumbuh. Pemulihan yang dikerjakan Allah membawa Daud kepada hal kedua, ada pertumbuhan iman. Artinya bahwa keyakinan Daud pada Tuhan, kepercayaan Daud pada Tuhan itu makin bertambah atau makin kuat. Ketika di dalam ketakutan, ia seakan-akan berjalan sendiri. Tapi ketika setelah dipulihkan oleh Tuhan, Daud menemukan sesuatu yang indah. Bahwa sebetulnya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Karena itu kepercayaannya, imannya kepada Tuhan itu makin bertambah teguh atau makin bertambah kuat. Nah, kenapa imannya makin bertambah kuat? Kalau kita perhatikan itu ada dua hal. Yang pertama adalah komunikasi yang interaktif. Ya. Komunikasi interaktif antara Daud dengan Tuhan. Daud berbicara, Tuhan mendengar. Tuhan berbicara, Daud mendengar. Daud bawa masalah dan Tuhan pulihkan. Sehingga interaksi itu membuat satu komunikasi interaktif antara Daud dengan Tuhan. Maka hubungan juga menjadi makin dekat oleh karena komunikasi semacam itu. Dan tidak hanya hubungan yang interaktif, tidak hanya komunikasi interaktif. Yang kedua, hubungan yang hidup antara Daud dengan Tuhan. Ya. Ada timbal balik hubungan di antara Daud dan Tuhan. Itu yang membuat ia makin diyakinkan tentang bagaimana Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Sehingga imannya makin bertumbuh dari hubungan yang terbangun, baik secara hidup maupun secara interaktif. Yohanes 15 mengenai pokok anggur, Yesus pernah berbicara, aku pokok anggur dan kamu ranting-ranting. Ranting tidak bisa hidup kalau tidak melekat pada pokok. Sehingga Yesus katakan, di luar aku kamu tidak bisa bikin apa-apa. Hubungan dengan Tuhan menentukan esensi kehidupan, dan hubungan dengan Tuhan membuat kita kuat dan bahkan dapat berkemenangan. Daud menemukan pada poin kedua, bagaimana Tuhan membawa dia untuk menemukan itu, membuat ia semakin yakin betapa Tuhan, pribadi yang ia percayai, dapat menjadi sandaran baginya di tengah-tengah seluruh kehidupan dan pergumulannya. Hal yang ketiga, dari ayat 8 atau di ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Yang ketiga adalah semakin jelas pengenalan akan Tuhan. Ya. Semakin jelas pengenalan akan Tuhan. Ya. Ketika Daud melarikan diri menuju ke Gad, apakah Tuhan ada bersama dengannya? Pasti. Ketika Daud lari dari Gad menuju ke Gua Adulam, apakah Tuhan bersama dengannya? Pasti. Ketika di tengah Gua Adulam dengan persembunyian, apakah juga Tuhan bersama dengan Daud? Pasti. Tetapi pada seluruh kehadiran Tuhan, itu Daud tidak melihat kehadiran itu. Ada hambatan, ada tantangan, ada ganjalan yang membuat kehadiran Tuhan tidak jelas bagi Daud. Tapi setelah Daud dipulihkan oleh Tuhan dalam ayat 5 dan ayat 6, lalu makin percaya kepada Tuhan pada ayat yang ke-7, sekarang mata rohani Daud terbuka, melihat sumber daya surgawi yang Allah siapkan bagi Daud, bahwa sesungguhnya ia dicukupkan oleh Tuhan dengan segala jaminan yang ada, termasuk roh-roh yang diperintahkan Allah untuk menjaga Daud di sepanjang perjalanan. Ketika ia menemukan itu, membuat ia makin tenang, membuat ia makin terjamin, oleh karena ia tahu apa yang sudah Tuhan sediakan baginya dalam kehidupan dan perjalanannya. Memang ketika dalam kekelaman,
kehadiran Tuhan seakan-akan tidak terlihat sama sekali. Tetapi di sini Tuhan bukakan matanya bahwa Tuhan ada untuk Daud. Dan Tuhan melindungi Daud. Dan Tuhan bersama dengan Daud. Termasuk memerintahkan roh-roh untuk mengawalnya sebagai malaikat Tuhan yang menjaga Daud di sepanjang perjalanan. Hal-hal yang makin mengantarkan Daud kepada tujuan yang tinggi yang Allah ingin Daud capai dalam hidupnya sebagai proses pencapaian yang Tuhan inginkan bagi kehidupan Raja Daud. Yang keempat sekarang, pada ayat yang ke-9, puas dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, Tuhan menghantarkan Daud. Ya, dari mulai masa suram itu, pelan-pelan sampai pada tingkat di mana ada satu kepuasan yang Daud nikmati dari Tuhan. Inilah kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Daud. Inilah kualitas yang Tuhan sediakan bagi Daud. Sehingga Daud nikmati secara pribadi satu hubungan dengan Tuhan yang membahagiakan, yang memuaskan, yang menyenangkan. Seandainya kalau sampai ketakutannya selesai dan Tuhan tidak menuntun lebih lanjut, maka Daud tidak akan puas dengan kehidupan yang ia alami bersama dengan Tuhan. Nah, ada dua kata penting dari ayat 9 ini, kecaplah dan lihatlah. Dua kata itu yang membuat Daud menjadi puas dengan Tuhan. Kecaplah itu artinya merasakan. Apa yang Daud rasakan dari Tuhan sehingga membuat dia jadi puas. Yang pertama, bagaimana Tuhan hari dalam kehidupannya melepaskan jiwanya dari ketakutan, kegentaran, kegelisahan, intimidasi. Itu Tuhan lepaskan, bebaskan, merdekakan itu. Lalu Tuhan gantikan dengan sukacita, damai sejahtera, keberanian, ketenangan. Ini hal-hal yang mengisi jiwanya. Dan Daud rasakan bagaimana itu terjadi dalam satu proses di mana Allah bertindak dan berkarya dalam dirinya. Dan bukan hanya itu, tapi Daud makin diyakinkan bagaimana sumber daya surgawi menopang hidupnya untuk menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga imannya makin kuat dalam mempercayai Tuhan. Hal-hal yang Daud nikmati dari Tuhan. Ketakutan hilang, sukacita masuk, keteguhan Allah berikan baginya. Itu Daud nikmati dari Tuhan. Lalu dikatakan, lihatlah. Apa yang Daud lihat? Periksalah. Ya, periksalah apa yang bisa dilihat. Dan setelah Daud, apa yang Daud lihat? Betapa perlindungan yang Tuhan sediakan bagi Daud itu luar biasa. Malaikat Tuhan ada di sekitar kehidupannya, menjaga ia sepanjang jalan. Dan Daud melihat betapa Tuhan menyediakan Tuhan terbaik bagi dirinya. Sehingga dengan mengalami itu, Daud katakan, Tuhan itu baik. Rasa puas yang Daud rasakan melihat semua yang Tuhan kerjakan baginya. Dan itulah sebabnya Tuhan membawa Daud kepada tingkat ini. Sehingga dalam kehidupan dan pergumulan ada satu tingkat pencapaian dalam hubungan Tuhan dengan Daud. Menikmati kepuasan, kebahagiaan oleh karena karya Tuhan dalam hidup yang dijalani oleh Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Daud mengalami rasa puas dengan Tuhan, apakah Saul sudah berhenti mengejarnya? Saul tetap tidak berhenti mengejarnya. Tapi di tengah-tengah situasi yang macam begini, Daud justru merasa bahagia dengan Tuhan. Daud merasa puas dengan Tuhan. Inilah kepuasan yang sejati. Walau badai belum reda, tapi rasa puas dengan Tuhan tetap ada. Walau persoalan belum selesai, tapi tetap bahagia bersama dengan Tuhan. Itu artinya bahwa kepuasan, kebahagiaan bukan ditentukan oleh situasi, tapi kepuasan, kebahagiaan ditentukan oleh Tuhan. Bahagia dan puas bukan bersumber dari lingkungan sekitar, tapi bahagia dan puas bersumber dari Tuhan pribadi Allah yang kita percayai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita dalam perjalanan ini juga punya banyak pergumulan dan masalah. Tidak hanya masalah global tentang COVID-19, tapi ada persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan kehidupan sedang kita jalani. Tapi mari kita perhatikan, ada jaminan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya kepada bahwa Allah sedang menuntunnya.
Allah sedang membimbingnya untuk makin hari, makin dekat dengannya, makin mengenalnya, dan makin mengerti kehendaknya. Ini menjadi arah dari tujuan Tuhan atas seluruh problema hidup yang Tuhan izinkan untuk kita jalan. Maka fokus kita saat ini adalah fokus pada pribadi itu, bagaimana supaya di balik pergumulan kita justru makin dekat dengan Tuhan, lalu makin mengenalnya dan makin mengerti kehendaknya, sehingga kehidupan di tengah pergumulan kita tidak hanya berjalan dengan tepat, tapi juga Tuhan memberi kita kepuasan di dalam segala kehidupan yang kita jalan. Betapa indahnya tetap puas walaupun tetap dalam pergumulan, tetap bahagia walaupun tetap dalam pergumulan. Ada satu misteri yang hanya bisa dinikmati kalau ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu mari kita belajar, pahamilah cara berpikir Tuhan ini, pahamilah cara kerja Tuhan ini, responilah dengan tepat dalam setiap langkah dan pergumulan kita, sehingga kita menikmati seperti yang Tuhan mau. Pengenalan akan Tuhan menjadi penting, mengerti kehendak Allah menjadi utama, dan hidup pasti puas karena ada di dalam kehendak Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami buat firman Tuhan pagi ini. Berbicara dengan kami tentang apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami dalam perjalanan kami sebagai orang percaya. Tidak sedikit pergumulan, tantangan, kesukaran, kesulitan kami alami. Tapi selalu Tuhan mengizinkan terjadi karena Tuhan punya rencana dengan hidup kami. Rencana terpenting Tuhan dalam hidup kami bukan fokus pada masalah, tapi fokus pada diri-Mu. Sehingga setiap orang percaya memandang-Mu, untuk dekat dengan-Mu, mengenal-Mu, dan mengerti kehendak-Mu. Sehingga di tengah-tengah kehidupan dan perjalanan menjadi searah dengan yang Tuhan mau bagi kehidupan yang kami jalan. Dan apabila kami sampai pada titik ini, Engkau Tuhan yang olehnya itu terjadi, akan membawa kami kepada kepuasan, kebahagiaan bersama dengan Tuhan sebagai arti hidup yang boleh kami nikmati di tengah-tengah dunia. Karena itu Tuhan berkati kami dengan firman-Mu dan tolong kami supaya respon kami dengan kehidupan, reaksi kami dengan kehidupan, tanggapan kami dengan kehidupan berjalan seperti yang diinginkan oleh-Mu, agar jadilah kehendak-Mu dan kami pun diberkatinya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan memberi persembahan kepadamu. Berkati apa yang kami beri untuk-Mu, untuk dipergunakan bagi pelayanan kasih-Mu. Berkati setiap tangan yang memberi, pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, dan kerja. Kasih Kau dan melimpahnya, tetap dalam jaminan keberkatan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat dan pertolongan, kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau angkat suara kita. Kita menyerahkan di hadapan Tuhan bahwa hanya satu-satu Dia Allah kita yang menjadi sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita di minggu ini. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita saat ini. Kita bangkit berdiri dan mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami, di mana Tuhan telah memimpin dan memberkati kami melalui ibadah ini. Bawalah setiap kami untuk belajar menyenangkan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami, dengan menjadi pelaku firman dan bukan sekedar mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada. Dan biarlah kiranya segala sesuatu yang dilakukan dengan tanganmu, berkaitan dengan segala usaha dan pekerjaanmu yang dilakukan dengan mengandalkan Tuhan, kiranya dibuat Tuhan berhasil. Damai sejahtera Tuhan menyertai engkau senantiasa dari sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selaku Gembala Sidang mengucapkan selamat hari Minggu. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah terus dengan setia mengikuti ibadah tiap-tiap minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ibadah tengah minggu, Kamis jam 7 malam. Teens Ecclesia, Jumat jam 7 malam. Doa syafaat Sabtu jam 4 sore. Juga untuk kaula muda, ada Youth Ecclesia setiap hari Sabtu jam 7 malam. Seluruh kegiatan ini dilakukan melalui Zoom Meeting aplikasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung bersama-sama dengan kami, dapat melakukan registrasi melalui kontak WhatsApp yang tertera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.